Selanjutnya, kita akan bahas sesuatu yang kita sebut dengan dimensi. Ya, tadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa besaran fisis itu adalah suatu kuantitas fisis yang dapat diukur. Dan untuk memahami alam dan dinamikanya, kita bicara soal karakteristik fisis yang ditunjukkan oleh besaran fisis, di mana besaran fisis itu dikuantifikasi lewat pengukuran dengan standar yang kita sebut dengan satuan. Lalu juga dari hal tersebut kita bisa paham bahwa besaran fisis itu ada dua hierarki, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Artinya, setiap besaran yang ada di dunia ini itu dapat digambarkan sebagai perkalian berpangkat, ya, atau orde dari 7 besaran pokok. Jadi artinya besaran apapun di alam semesta ini itu bisa dikarakterisasi sebagai perkalian dengan pangkat atau perkalian dengan orde dari seluruh besaran pokok yang ada di dunia ini, yaitu ada 7 ya: massa, panjang, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, perbandingan kesamaan, ya, atau ekuivalensi antara suatu besaran tertentu yang baru dengan kombinasi dari besaran pokok itu kita gambarkan sebagai perbandingan antar dimensi, di mana setiap besaran itu memiliki dimensinya masing-masing. Dan nantinya setiap besaran yang memiliki dimensi yang sama, walaupun besarannya berbeda ya, jadi besarannya beda tapi dimensinya sama. Ya, nanti kita akan temui beberapa besaran di fisika, dia punya besaran yang berbeda, hanya dimensinya sama. Atau kita ingin dalam hukum, dalam fenomena yang diamati ada besaran yang berhubungan tapi tidak memiliki dimensi yang sama, berarti harus ada sesuatu yang dikalikan di situ. Harus ada sesuatu yang bekerja. Ya, makanya kita bisa tulis dimensi suatu besaran akan sama dengan perkalian berpangkat. Di sini A, B, C, D, E, dan F, dan G itu adalah pangkat atau orde, di mana setiap besaran pokok itu memiliki simbol dimensi tertentu, ya, simbol dimensinya seperti ini. Ya, jadi besaran tertentu ada perkalian ini dan juga ditambahkan dengan mungkin suatu, saya pakai K kecil, di mana K kecil itu adalah konstanta. Di mana konstantanya itu bisa konstanta yang berdimensi, bisa juga konstanta yang tidak berdimensi. Ya, sebagai contoh, kita belum belajar soal fisikanya ya, tapi saya akan tarik beberapa persamaan yang sudah Anda kenal di SMA. Misalnya contohnya kecepatan. Kecepatan kita ketahui simbolnya adalah V. Ingat ya, saya tulis dimensi dengan kotak kurung siku dengan ditebalkan hurufnya. Sedangkan kalau tidak, itu berarti hanya besarannya saja, bukan dimensinya ya. Kecepatan itu akan sama dengan, harusnya ini perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, artinya kita belum tahu ya kecepatan itu apa, tapi kita bisa definisikan dimensi dari kecepatan V itu sebagai perkalian dari seluruh dimensi besaran pokok M, L, T, A, theta, N dengan I. Dan dari sisi yang sebelah kanan ini definisinya sudah sama, S itu adalah perbesar perpindahan. Harusnya harusnya di sini juga besar kecepatan ya. Tapi oke, nggak masalah, nanti kita akan pertegas. Ya, besar perpindahan itu adalah dimensinya adalah dimensi panjang. Maka karena di sini pangkat satu, maka kita bisa tulis L pangkat satu. Sedangkan kita tahu di situ tidak ada besaran massa yang bekerja, maka massa akan berpangkat nol saja. Lalu S dibagi dengan T adalah waktu, maka karena dia ada di penyebut, ya, penyebut, maka dia kita bisa tulis pangkat minus satu, ya.
pangkat minus satu. Jadi M pangkat nol, L pangkat satu, T pangkat minus satu. Tidak ada lagi besaran yang perlu kita tinjau dimensinya, maka kita boleh tulis ataupun tidak. Besaran yang lain itu pangkat nol semua. Dan kita tahu untuk sesuatu yang berpangkat nol itu sama dengan satu, jadi sisanya adalah L pangkat satu, T pangkat minus satu. Jadi dimensi dari kecepatan, besaran kecepatan adalah L pangkat satu dikali T pangkat minus satu. Atau bisa juga kita tulis L pangkat satu dibagi T pangkat satu. Yang manapun bisa. Hanya kalau biar sesuai, bukan biar enak gitu ya, kita bisa bicara, oh berapa pangkat atau orde dari besaran waktu. Ingat ya, di sini T itu untuk waktu ya, temperatur untuk pakainya theta. Ya, T itu ordenya panjang adalah satu, orde untuk temperatur adalah minus satu. Nah, orde ini akan sangat berpengaruh kalau nanti kita bicara soal besaran yang berkaitan dengan operasi kalkulus, yaitu integral atau apa namanya diferensial. Karena integral itu artinya menaikkan orde sebesar satu, diferensial itu menurunkan orde sebesar satu. Itu akan berhubungan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Contoh yang lain misalnya gaya. Gaya itu definisinya adalah massa dikalikan dengan percepatan, ya. Nah, artinya dimensi gaya, massanya ada satu. Nah, sedangkan percepatan kita tahu, ya, ini turunan lebih dalam lagi, percepatan adalah besar kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kecepatan itu sendiri adalah L pangkat satu T pangkat yang satu. Ya, kita bisa dapatkan di sini selanjutnya adalah L pangkat satu T pangkat minus 2. Sehingga kita bisa dapatkan dimensi untuk gaya itu adalah M pangkat satu L pangkat satu T pangkat minus 2. Ya, nah seperti yang saya bilang tadi, kenapa dimensi itu begitu penting untuk dipelajari? Ya karena untuk menaruh sama dengan ya di antara dua besaran fisis, syaratnya itu adalah dimensi besaran fisis yang kiri itu harus sama dengan dimensi besaran fisis yang kanan. Oleh karena itu ada kemungkinan juga nanti besaran itu harus dikalikan sebuah konstanta, di mana konstantanya bisa jadi berdimensi, bisa jadi tidak berdimensi. Nah, Anda bisa eksplorasi ya terkait dengan besaran ini dengan mencari dan melihat ya dimensi dari tekanan dan muatan listrik serta konstanta gas. Nah, nanti tiga ini itu akan termasuk dalam pertanyaan SQ1 atau side quest pertama yang harus Anda kerjakan sebagai pendamping dari kuliah asinkronus ini. Nah, solusinya akan ada setelah periode pengumpulan nilai, yaitu tentang tekanan, muatan listrik, dan konstanta gas. Mungkin kalau tekanan Anda sudah tahu ya, saya kasihin. Kita tahu tekanan itu akan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Luas penampang ya, bukan arus listrik, ini dimensinya. Arus listrik adalah I, memang agak sedikit terbolak-balik. Muatan listrik definisinya berasal dari arus itu adalah turunan muatan listrik per satuan waktu. Jadi Anda harus bisa hubungkan antara dq dt dengan I. Nah, yang ini jelas ya besaran yang diukur. Tapi di sini ada konstanta gas R. Ya, seperti yang saya bilang, biasanya dalam eh, suatu hukum gitu ya, kesama denganan dari sebuah besaran dimensi itu harus dikalikan ada satu hal yang menghubungkan antara dua dimensi pada suatu hukum, yaitu adalah sebuah konstanta, di mana konstanta bisa berdimensi bisa juga tidak berdimensi. Kalau tidak berdimensi itu berarti angka saja ya, dia nggak punya satuan karena dia bukan sesuatu yang berdimensi. Sedangkan kita tahu konstanta gas itu berasal dari persamaan keadaan gas ideal yang mungkin sudah sering Anda dengar, yaitu PV NRT, di mana kita tahu P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah zat, dan T itu adalah temperatur thermodynamics. Nah, di situ ada R, di mana R adalah konstanta. Anda bisa lihat kiri itu tekanan dan volume yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan jumlah zat dan temperatur, tapi di kiri hanya ada temperatur dan jumlah zat. Artinya konstanta gas di sini R itu adalah konstanta yang berdimensi.
Nah, nanti di sepanjang pada saat kita belajar fisika, kita akan menemui beberapa besaran-besaran atau konstanta-konstanta yang berdimensi ataupun tidak. Ya, itu kita bicara soal tentang dimensi.